Mama Dedeh ngamuk, tidak ada Islam Nusantara. Islam itu adalah Islam rahmatan lil alamin. Islam Nusantara tidak ada di Indonesia ini. Lah yo Islam Nusantara ini bahasa Indonesia goblok. Rahmatan lil alamin ini bahasa Arab. Oke. Akhirnya Mama Dedeh minta maaf sama PBNU dan orang-orang NU. Mohon maaf, bukan saya menghina. Ini bukan ghibah, tapi hanya dikasih klarifikasi. Jangan kamu anggap kalau sudah masuk TV top, hebat, tahu hukum, nanti dulu. Banyak keterangan yang tegas Kiai Mahfud, tapi salah. Contoh kecil saja. Beliau menerangkan tentang orang dagang dan Mas saya ini dagang. Gimana Mas ini kalau dagang curhat, Ma ini saya dagang ini kalau mengambil untung lebih dari untung bagaimana? Itu lebih dari modal gimana? Haram. Tidak boleh. Kalau kau beli sepeda motor harganya 2 juta lalu kau jual 3 juta, itu haram. Itu fikih siapa ini pakai? Saya belajar fikih mulai yang paling terkecil. Fikih yang juz 4 itu apa namanya? Lupa saya sampai. Mabadi fikih sampai Fadil Wahab saya di pelosok ikut sawir, belum pernah menemukan kaul yang dibaca beliau. Kalau dagang ngambil untung lebih dari modal itu haram, tidak ada. Selagi suka sama suka terserah kamu. Saya pernah beli tanah 500 juta saya jual 1,5 miliar karena keterak tol itu. Mohon maaf Kiai, saya kan gara-gara di modal kan gara-gara gue Mas. 500 juta saya beli tanah itu di tengah hutan, tanah gambut daerah Palembang mertua saya, tidak ada yang laku gitu. Tiba-tiba lek Gusti Allah yang gawe kiai ini sugih iso ndalah kontol dilewati kono, la ilaha illallah, langsung pasang badan, wis gak usah kakek 2 miliar, nggak bayar ini kalau 2 miliar kita nggak mampu kuat pemborongnya. Sudah berapa? Nyang-nyangan deal 1,5 miliar. Lek kalian derek kaul sing diceritakne neng TV karo ustadzah sing ora tek paham ngoten niku haram. Jadi mulai hari ini fatayat yang cerdas cadar dengan Kiai NU yang tahu fikih, mereka pernah mondok. Ojo gur takut nenggon Kiai YouTube, cocok? Kiai Google, cocok? Ora apa-apa. Ada pertanyaan yang paling mengerikan lagi. Kalau muslimat yang ada di sini dan fatayat yang sudah punya suami mendengar cerita ini, saya takut kamu berantakan rumah tangga gara-gara fatwa yang diucapkan oleh beliau di dalam TV. Saya nonton langsung pada saat itu. Ada orang ibu muda curhat dong, ya dong. Mas saya ini ibu rumah tangga, umur saya 21 tahun Mama. Ya kenapa sayang? Saya ini habis melahirkan anak saya 1, sekarang sudah umur 6 bulan. Ya kenapa? Saya sudah habis masa nifas Mama. Oh iya, apa yang kamu tanyakan Nak? Kalau sudah habis masa nifas, maka saya wajib melayani suami saya atas kebutuhan batiniahnya Mama. Iya. Terus apa pertanyaannya? Jadi masalah Mama, saya ini masih menyusui. Dan yang nyusu bukan hanya anaknya, tapi suami saya ikut nyusu juga. Bagaimana Mama kalau suami saya sampai nyedot keluar air susu dan diminum? Ini hukumnya bagaimana? Haram. Itu suami bisa kena asap, kamu gila enggak? Lek wong nanang nyusu diomongne haram, lah kiai-kiai barangnya pegat kabeh iki. Ora mek sampean tok sing seneng nyusu. Oke? Kamu nggak usah ngomongkan Kiai Sarul, nggak usah munafik loh kamu ya. Wong lanang ini udah kena disape sampai tuwek, kagak mentele. Cocok? Kalau nyedot air susumu lalu dikatakan nasab, alangkah gobloknya Kiai yang ngomong begitu. Orang menyusu itu kalau sudah lewat umur 2 tahun dalam fikih tidak ternasab. Apalagi suamimu sekolah aku umur 50 tahun ini kenasab edan ya. Ini kalau sampai tidak diterangkan Kiai mendengarkan fatwa ini, tiba-tiba bengi bojomu pengen mendel mau sikut cangkeme pegatan gue goro-goro gue. Dari ternyata urusan nyedot tidak apa, maka mulai nanti malam persedotan diteruskan saja. Masuk, cocok. Itu aja goblok. Lu aku jarene nek nyedot sing wedok metu susune banyune susu nasab, kenasab itu bahaya, itu haram.
Astagfirullahaladzim. Kadung banter ditonton nang salam donya kuwi jenenge dzalun mudhilun mudhallun adol, wis sesat menyesatkan. Kowe mula aja makan mentah-mentah ceramah yang di TV, tanyakan sama Kia. Ada yang terangkan korban satu keluarga satu aja udah cukup, yang lain tidak usah korban. Oke lah kalau masalah fardu kifayahnya, tapi sesuk apa ya mungkin wedhus sitok mau tombak wong pitu ora yo ngeblok sesuk. Tolol ora tambah-tambah Ustaz ning mlebu TV, mlebu YouTube nerangne kaya ngono. Nggih. Ya lek wong sitok ya wedhus sih. Lek arek wong pitu ya sapi sit. Kudu omong jare Islam di Indonesia Islam keturunan, salah kaprah. Sebenarnya kambing satu sekeluarga sudah cukup, tidak usah cari sapi satu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah ning kene diajari wedhus pitu kanggo wong pitu, sapi sitok kanggo wong pitu, wis akeh sing ora korban cethile ram. Lah kok malah diajari kaya ngono. Mulane lek enek apa-apa takok kiai sing tau mondok ning pondok pesan, sing tau gendok tau mondok. Sampeyan sing anake mondok aja wedi anakmu ngelih. Kuwi wong tuwa gop. Enek lho teng kene kula niku, Pak Yai Muhayyad, lek anak kula mondok terus kula menjing pipun dadi apa? Lah terus apa urusane? Anakmu yang lulus SMA nggak bisa kuliah, mau ngapa? Hari ini yang kuliah jadi tukang becak umruan. Kemarin saya ceramah di Bangka Belitung tempat Ahok. Dari bandara naik taksi, dari taksi ke pemukiman tidak ada mobil masuk, di becak. Yang becak saya ini loh S2. Yang becak Muhayyad S2. Yang di becak cuman lulus Raden Intan sarjana Stugel. Saya dulu kuliah di Raden Intan, saya jadi resimen mahasiswa, dapat semester 5 saya keluar karena nggak kuat, saya masuk tentara. Setelah saya masuk tentara di marinir, di sana saya terjadi ada sedikit nggak kerasan masalah karo konco, akhirnya aku balik. Wong tuwaku mbiyen ora seneng blas kula mlebu tentara. Aku ora seneng yo le, mbahmu kelek-elek ana sing dadi kiai, mbok yo nurun-nuruni dadi kiai yo ngger, nurun-nurun ngaji yo ngger, mboten, ora basa mbiyen. Gak. Tentara yo tentara. Alah lelek tentara aku ora mbiayai. Ora mbiayai ora masalah, perumahan tak dol dhewe, sapi sak kandang tak dol dhewe, tanpa pamit wong tua berangkat saya daftar tentara, yang akhirnya juga kualat dengan ibu saya yang sudah tidak ada. Tentara gagal, sing kabul dados kiai. Maka doa seorang ibu sampai kapanpun berlaku, ojo macam-macam karo wong tuamu. Untuk kamu yang gila-gila pangkat wong tua, sing wedile anake mondok ngelih, pandang saya hari ini. Lah aku sakniki jadi tentara, nggak mungkin aku numpak mobil Pajero apike kaya ngono. Paling jadi tugas nempuh ning ndi, apalagi cuman ijazah SMA yang saya pakai. Ojo wedi anakmu mondok, wong tua goblok lah anaknya mondok wedi. Kowe iki ngrungokne apa gak jane? May yatamassaku bidinillahi kafahullahu rizqahu wa qasdahu. Itu daunnya Badul Hukama lain-lain, mungkin saya begitu, Mbak Soleh bacanya bagaimana saya nggak tahu, yang jelas sama maksudnya. Sopo wong nyekel agamane Gusti Allah kenceng, lek kowe kiai ngetekne pondok, lek ora mampu ustad ngulang nama madrasah, nggak kuat bangun madrasah, ngulang ke masjid, minimal kalau kamu Islam berikan contoh kepada tetanggamu untuk jamaah di masjid, penuhi masjid. Insya Allah cita-citamu, rezekimu bakal dicukupi karo Gusti. Saya nggak mau kalah dengan yang S1, S2, S3 doktor, mohon maaf. Saya sering ngomong, kiai jangan kalah dengan para pegawai negeri. Kalau camat mobilnya Avanza, kiai harus Innova, titik. Harga mati itu sudah. Kalau camatnya Innova, kiai harus Fortuner Pajero kayak punya saya itu masih 3 bulan profit masih itu. Kalau camatnya minyaknya Anasui, kiainya harus Bos, yang 1 botol harganya 750.000. Kalau jamnya camat Mirek, kiainya harus Alexander Christie 2,5 juta minimal. Kiai masa kalah sama pegawai negeri? Oke?
Lek sandale camat Jagger, kiai ini minimal ket sandure didik. Jadi biar terangkat derajat kiai. Kula jenengan dados kiai aja dekil-dekil. Sing arek mondok ora sida mengko Kang. Lah kiai ini lutuk, mohon maaf niki. Wis butuh zamane saniki kiai mancak lutuk. Zuhud bukan hanya sekedar penampilan, hati urusannya. Birang-birang sini Pak Bedah Ontel tapi seneng donya, krana pengen sugih ora kelakon-kelakon. Birang-birang sini Pak Pajero, Pak Innova tapi hati ora sambung karo kuwi. Karena menurut kiai saya Mbah Yai Munib, urip iki manggon neng ndi wae, numpak apa wae, sementing atimu padha. Manggon neng sorwet karo neng omah mewah. Atapnya alang-alang, ilalang. Rumahnya bambu sama di hotel, hatimu sama, tetap sambung sama Allah. Hatimu bangga eling Gusti Allah. Kowe numpak gerobak karo Pak Pajero, hatimu tetap padha eling Gusti Allah. Yang penting atine padha, manggon neng ndi wae, numpak apa wae, duwe dhuwit utaran duwe atine padha. Niki yang penting. Jadi bukan berarti mewah itu hubud dunia. Bilang-bilang wong kere seneng dunia. Contohnya neng sawah lali sholat. Tenggene kula nderes karet subuh matane urung melek bathuk wis dipasang baterai. Kere wonge. Apa itu bisa katakan itu zuhud? Tidak. Itu kere tapi seneng dunia. Nyatane golek dunia lali sholat. Padahal Sayyidina Ali sudah tahu ad-dunya jifah wa tullabuha kilabun. Dunya ki batang le. Sing ngoyak-ngoyak dunya sampai lali salat ki golongane asu. Mohon maaf, dunia itu meliputi uang, jabatan Pak Camat, Pak Pejabat, mohon maaf. Kenapa saya katakan itu dunia? Karena sementara. Siapa dulu nggak takut dengan Zainuddin? Dengan gaya ustadznya yang luar biasa itu. Bahkan nggak tanggung-tanggung Pak Said Akil Sirot aja dikritik, suruh demo sama Zainuddin. 1 tahun kemudian kontan dibayar kualat sama Allah, masuk penjara. Ya urusan karo kiai cuma macam-macam. Bukan saya tapi yang tua-tua. Kalau saya nggak masalah sampai mau ngomongkan muhayat pincang, muhayat terserah. Tapi kalau dengan sesepuh NU Mbah Ma'ruf CS, harga mati, jangan macam-macam sampean. Mereka orang-orang alim, ahli ibadah, anaknya wali, keturunan luar biasa. Mbah Said anaknya kiai besar. Kau terima di musuh Zainuddin. Kontan 1 tahun hari santri dia ngomong, 1 tahun hari santri dia di penjara. Nggak bisa melihat orang sok penampilan dengan sok khusuknya. Kalau cuma pakai jubah surban, pakai jenggot panjang, oke lah, semua orang bisa. Tapi hati ini nomor 1. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila a'malikum walaki yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Apa nek dalan liyane to jane? Bocah atau mondok yang ini modelnya. Mulane anakmu pondok no ben rada diutel yo. Ya untung buri kan iso to. Nek kiai-kiai tok lho. Fatayat, kok kowe fatayat tampiling kowe ngono kowe. Ngisin-ngisini fatayatmu tenan. Nggih. Mbah Yai sepuh-sepuh idul-idul. Bu, Ibu, dunia ini meliputi pangkat dan jabatan Pak Lurah. Kenapa saya katakan dunia Pak Lurah? Hanya 5 tahun Pak Lurah. Kalau masyarakat senang terpilih lagi. Kalau masyarakat benci nggak mungkin kamu dipilih lagi. Betul? Jadi jabatan ini duni, kecantikan ini duni, anak istri ini duni, harta yang melimpah ini duni, mobil mewah ini duni, rumah megah ini dunia. Jangan jadikan andalan. Jangan kau anggap dunia dan jabatan menyelamatkan dirimu. Oke? Dunia kui batang yongger. Sing ngoyak-ngoyak dunia sampai lali ibadah kui golongane asu. Cocok.